Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Yasef Khairuddin, yaitu sebagai salah satu mahasiswa PPG di Universitas Negeri Islam Mataram dengan nomor NIM 25011110412. Saya adalah salah satu dari guru MTS IASTI 1 memegang pelajaran Quran Hadis, dan saya akan menyampaikan materi masalah tajwid, yaitu mad tabi'i. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, masih semangat ya, walaupun sudah siang begini, tapi kalian adalah memang anak yang baik, anak yang cerdas, soleh dan soleha. Mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan oleh Allah SWT. Baiklah, untuk selanjutnya adalah absen dulu ya. Ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh ya, sebelumnya kita belajar supaya kita barokah, kita baca doa biasa, doa sebelum belajar. Ayo, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, untuk merasa patriotisme kita terhadap negara kita, mari kita lakukan Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum pelajaran ini, mungkin kalian adalah sudah mempelajari ilmu tajwid ya. Masalah apa itu diantaranya? Menurut aku, Ya. nun mati dan tanwin.
Ya, nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin adalah salah satu daripada ilmu tajwid ya. Ya. Itulah diantaranya. Berikutnya mungkin Bapak akan melanjutkan materinya adalah indahnya membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Jadi kalau membaca Al-Quran tidak berdasarkan ilmu tajwid itu tidak indah, karena mungkin salah bacaan, mungkin saja huruf kop dibaca kap sehingga beda artinya, gitu ya. Ya. Nah, sebab Al-Quran ini adalah firman Allah sebagai mukjizat yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian dibacakan oleh para sahabat dengan perintah Allah, diantaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah oleh kamu Al-Quran itu dengan tartil. Arti tartil itu adalah tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, juga tidak lambat. Jadi sedang-sedang saja, gitu ya. Nah, itulah jadi indah karena tidak tergesa-gesa. Nah, oleh sebab itu pada hari ini tujuan pembelajaran itulah diantaranya ya. Silahkan dibacakan. Diantaranya siswa dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan mad tabi'i dengan benar. Mad tabi'i atau mad asli. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tanda bacaan mad tabi'i dalam mushaf Al-Quran. Yang ketiga, siswa dapat membaca Al-Quran yang mengandung mad tabi'i sesuai panjang harakatnya. Siswa dapat menemukan dan memberi contoh bacaan mad tabi'i dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, siswa dapat menunjukkan sikap teliti, disiplin, dan penuh adab saat membaca Al-Quran. Itulah diantaranya tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan Bapak sampaikan atau bahas. Tajwid. Secara bahasa, tajwid itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata jawada yujawidu tajwidan, yang berarti membaguskan atau memperbaiki. Sedangkan menurut istilah, tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seperti hukum bacaan, sifat huruf, dan makharijul huruf. Itu diantaranya dipelajari dalam ilmu tajwid. Selanjutnya, ilmu tajwid itu adalah suatu tata cara atau kaidah-kaidah yang harus digunakan oleh para pembaca Al-Quran ketika mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan tujuan daripada ilmu tajwid yaitu untuk memelihara lisan atau ucapan dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk menciptakan keselarasan bacaan antara bacaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Kalau di suatu kampung atau di suatu daerah tidak ada yang paham terhadap ilmu tajwid, maka satu kampung berdosa semuanya. Apabila ada di suatu daerah atau di suatu kampung ada yang paham terhadap ilmu tajwid,
maka yang lain tidak berdosa. Kemudian hukum mempraktekannya adalah saat membaca Al-Quran adalah fardu ain. Ya, selanjutnya pengertian mad secara bahasa, mad berarti panjang atau memanjangkan bacaan ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, menurut istilah, mad adalah memanjangkan suara pada huruf tertentu ketika membaca Al-Quran. Ya, selanjutnya adalah pengertian mad tabi'i. Mad tabi'i disebut juga mad asli, yaitu bacaan mad yang terjadi apabila ada huruf mad dan tidak diikuti oleh hamzah atau sukun, maka panjang bacaannya adalah 2 harakat atau 1 alif. Selanjutnya adalah cara membaca mad tabi'i. Di antaranya dipanjangkan dengan memanjangkan bacaan mad tabi'i itu 2 harakat atau 1 ketukan kalau dalam intonasi nada ya. Kemudian tidak boleh dipendekkan juga atau dipanjangkan lebih daripada 2 harakat. Jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih daripada 2 harakat atau 1 alif. Selanjutnya dibaca tartil. Tartil itu artinya jelas dan sesuai makhraj hurufnya, sesuai dengan tempat keluar huruf tersebut. Baiklah, sekarang contoh ayat-ayat yang mengandung bacaan mad tabi'i. Ikuti bacaan Bapak ya. 1 surat Al-Fatihah, contoh ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yuk, sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, mad tabi'inya di mana tuh? Yang kedua surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Gimana mad tabi'inya tuh? Yang ketiga contoh surat Anas. Qul a'udzu birabbin nas. Baiklah, di mana tuh mad tabi'inya dalam surat Anas ayat 1? A'udzu. Alhamdulillah. Ya, baiklah anak-anak. Kenapa ayat-ayat ini dibaca panjang? Saya Pak. Ya. Karena bacaan ini mad tabi'i. Di antara kalian, di antaranya siapa yang bisa mencontohkan pada ayat yang lain yang ada hubungan dengan mad tabi'i? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Baiklah anak-anakku, setelahnya tadi dipraktekkan salah satu contoh bacaan di surat yang lain yang ada hubungan dengan mad tabi'i. Bapak akan memberikan istilahnya soalan yang kelompok untuk menjawab. Ini akan membagikan ini ya, bagikan.
gambar soalan, silahkan dikerjakan berkelompok ya. Waktunya 10 menit. Silahkan. Ini mana sih kita? Ini kerjakan. Sekarang persentase dari setiap kelompok perwakilannya 2 orang. Silahkan. Ya, untuk Indonesia silahkan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari lembar kerja peserta didik LKPD. Mat adalah salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid dan sangat penting untuk dipelajari. Betul jawaban kalian. Terima kasih. Ya, bagus. Baiklah, untuk selanjutnya adalah perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik LKPD. Huruf-huruf mat beserta tandanya. Alif, waw, dan ya. Luar biasa, tepat jawabannya. Baiklah, anak-anakku, sekarang perwakilan dari kelompok 3, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Terima kasih, tepat sekali jawaban. Terima kasih. Ya. Hikmah daripada mempelajari matobi ini, 1 akan membantu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hikmah daripada mempelajari matobi itu menjaga kesucian bacaan Al-Quran dari kesalahan. Jadi insya Allah terjamin daripada kesalahan. Yang ketiga adalah mempermudah pemahaman dan menghafal Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap kalamullah atau firman-firman Allah. Baiklah, anak-anakku, setelah selesai pelajaran pada hari ini, ya secara kesimpulan daripada hasil pelajaran hari ini, siapa yang akan menyampaikan? Siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, secara bahasa tajwid berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti membaguskan, memperbaiki, menyempurnakan, dan memantapkan. Adapun tujuan dari ilmu tajwid adalah memelihara lisan atau ucapan dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Menurut bahasa, mad berarti panjang dan tobi'i berarti biasa. Menurut istilah, mad tobi'i adalah memanjangkan bacaan Al-Quran ketika bertemu huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Terima kasih. Baiklah, anak-anakku, setelah selesai kita tadi mempelajari masalah ilmu tajwid, khususnya tomat asli. Bapak akan memberikan tugas buat kalian untuk istilahnya menambah wawasan. Silahkan kalian kerjakan di rumah sebagai PR
cari matobihi dalam Al-Quran 5 macam saja. Pada pertemuan berikutnya dikumpulkan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang sukses. Sebelum kita meninggalkan ruangan kelas ini, alangkah baiknya kita sudah biasa sebagai doa penutup kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.